Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 51, Pengorbanan yang Menyakitkan. Hari ini Reza dan Candi melancarkan tugasnya masing-masing. Reza menghandle semua klien Devon dan Candi menemui Gino di ruangan kepala gudang. 1 jam telah berlalu, Reza masih membahas hal-hal penting yang didiskusikan dengan rekan meetingnya. Para klien dan investor tetap bersikukuh untuk membatalkan hubungan kerja dengan perusahaan Devon. Mereka menganggap profit yang diberikan dari perusahaan Devon amatlah kecil. Sedang jika mereka mau tetap bertahan, Devon harus memberikan upah 3 kali lipat lebih banyak dari profit sebelumnya. Tentu ini adalah jebakan bisnis yang tidak sehat. Tidak munafik bukan, semua pembisnis pasti mau untung. Namun jika harus menghalalkan segala cara atau merugikan diri sendiri, itu bukan bisnis menguntungkan namanya. Akhirnya kesepakatan terakhir, Reza tidak bisa mengabulkan keinginan mereka, maka dengan pasti kerjasama mereka batal. Reza menghela nafas panjang, keluar ruangan meeting dengan wajah kecewa. Dia gagal mempertahankan salah satu aset di perusahaannya. Kemampuannya yang biasanya bisa meyakinkan orang lain kini tiada lagi. Para klien dan investor seperti sudah dicuci otaknya, berubah bengis, arogan, dan egois. Mereka menganggap Devon dan dirinya memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Devon, sorry, gue nggak bisa mempertahankan mereka untuk tetap bekerja sama dengan kita, ucap Reza lesu di sambungan teleponnya. Sudah gue prediksi itu, tak perlu disesalkan. Dalam berbisnis kita harus berani dan siap menghadapi situasi sesulit apapun, balas Devon bijak. Suaranya lebih terdengar tenang, tidak marah-marah seperti biasanya. Apa dia sudah bertemu Rere? Lu udah ketemu Rere? Tanya Reza penasaran. Belum, akses menuju tempatnya susah karena dia berada di pinggiran lereng Gunung Dempo. Gue sedang meminta bantuan seseorang, apalagi gue sama sekali nggak paham bahasa orang Melayu sini, Devon menjelaskan. Tugas lu sekarang, Ja, temui investor baru gue yang kemarin gue ceritain ke lu, buat dia benar-benar mau bekerja sama dengan kita, titah Devon di akhir panggilan. Oke, gue akan segera kabari lu. Reza bergegas keluar. Dia sudah membuat janji dengan seorang investor yang dimaksud Devon tadi. Candi baru saja keluar gudang. Dia pura-pura mengambil stok barang untuk dipromosikannya besok. Sedari tadi dia sedang tebar pesona mondar-mandir di sekitar ruang kepala gudang, berusaha menarik perhatian Gino. Gino yang pada dasarnya memang cowok kadal, mudah terpancing dengan kerlingan mata Candi. Apalagi Candi nggak jelek-jelek amat ya, wajah manisnya dengan postur tubuh yang ideal dan lebih menonjol membuat mata Gino tak bisa lepas dari dirinya. Kerjaan Gino tiap hari hanya duduk di kursi kebesarannya, sambil menaikkan kaki selonjoran di meja, ngopi dan ngerokok sepuasnya.
Paling dia akan jalan sedikit apabila ada barang baru masuk gudang. Dia langsung mensortir sendiri, memisahkan antara barang yang bagus dengan yang cacat. Bahkan tidak ada satupun karyawan gudang yang diperbolehkan membantunya. Sebenarnya cukup aneh, tapi tak ada satupun karyawan gudang yang berani membantahnya. Jika tidak mau seperti Fendi, karyawan gudang yang berani bertanya soal itu padanya, tanpa ampun Gino menghajarnya dan memecatnya. Setelah kejadian itu semua milih diam dan patuh tanpa ada satupun yang berani melapor pada Pak Reza atau yang lainnya. Mereka takut dipukul dan dipecat oleh Gino. Karena di musim seperti ini memiliki pekerjaan adalah sesuatu yang berharga untuk kelangsungan hidup. Melihat di luaran sana banyak orang yang sampai putus asa mencari kerjaan. Bang Gino, ngeliatin aku gitu amat, panggil Candi sedikit seksi. Gino yang merasa dipancing jiwa kelelakiannya meronta, dia buang putung rokok yang disesapnya, lalu berjalan mendekati Candi. Kau sengaja menggodaku, apa kau tak tahu resiko jika berani menggoda Gino? Tatap Gino penuh arti. Siapa sih yang mau menggoda? Kamu paling yang gampang tergoda, ledek Candi. Bang Gino tiap hari sendirian di sini, kesepian dong. Apa kamu mau nemenin? Nggak takut kan lagi kerja, kalau tiba-tiba ada Pak Eja gimana? Takut amat sama si Reza, emang dia siapa di sini? Dia cuma numpang mujur karena temen si bule Devon itu. Devon aja takut ama gue, suara songong Gino. Oh iya, kok keren sih, udah ganteng mako lagi. Candi makin menjerat Gino dengan pujian mautnya. Lu lihat gue deh, kerjaan gue cuman ngopi sama ungkang-ungkang kaki, gak pernah ada yang berani marahin gue kan. Apalagi jika si Devon yang marahin gue, bakal gue bikin langsung bangkrut dia, pamer Gino. Wah, hebat ya, tahu jalur buat bangkrutin Pak Bos. Siapa dulu Gino? Kalau gue mau gue bisa lebih sukses dari si Devon, cuman gue masih kasihan aja sama dia, takut dia gila tiba-tiba bangkrut, hahaha. Candi makin yakin jika Gino adalah salah satu dalang dari merosotnya penjualan di perusahaan. Apalagi kata-kata Gino yang sama sekali tak ada sopan santunnya itu. Candi semakin ingin membuat lelaki itu masuk perangkapnya. Candi berjalan mendekat lalu bergelatut manja di pundak bidang Gino. Bang Gino, kenapa nggak jadi bos aja, umpan Candi. Nanti, Gino menoel hidung Candi. Nggak lama lagi gue bakal jadi bos besar, nunggu bos lu hancur nangis-nangis dulu. Sekarang aja kan bisnisnya mulai hancur, penjualan mulai menurunkan, dan kepercayaan customer pada produk perusahaan mulai hilang. Banyak yang protes soal harga, kualitas dan perbandingan dengan tempat orang lain. Gino menjawab dengan santai. Dek, Candi diam. Dari mana Gino tahu soal masalah di lapangan? Bukankah dia adalah divisi gudang yang sama sekali tidak tahu menahu soal lapangan? Lalu, apa jangan-jangan Candi berspekulasi dengan pikirannya sendiri? Hanya masih satu yang jadi penghalang, si Rere marketing yang sok jagoan itu pakai acara ngecek gudang segala.
Ngecek customer juga, sok jadi pahlawan. Kalau sampai dia bocorin itu semua, gue lenyapin dia. Candi mengepal tinjunya, hampir dia emosi saat Gino mengumpat dan mengancam Rere. Tapi segera ia redam, dia sedang memberi jebakan pada Gino untuk menggali informasi siapa dalang dari kekacauan ini. Tapi dari sini Candi bisa menyimpulkan bahwa Gino lah yang telah melakukan semuanya. Hanya yang masih ia sangsikan jika Gino yang melakukan untuk apa dia begitu dendam dengan Devon sampai tega melakukan ini. Bukankah Pak Devon sangat mempercayai Gino? Apakah mereka punya masalah di masa lalu? Atau Gino hanya dijadikan sebagai alat oleh seseorang? Candi masih menerka-nerka, otak encernya mudah menyimpulkan sesuatu. Ken, lu suka cowok yang banyak duit? Pertanyaan Gino begitu random, namun segera dimanfaatkan Candi, karena dia tahu kemana arah tujuannya. Aku cewek normal. Pasti jawabannya iyalah, masa mau sama cowok yang kere dan ngerepotin, sahut Candi, jadi inget sosok Rizky. Kalau duit gue banyak lo mau sama gue, jangankan nunggu duit banyak sekarang juga mau. Gino langsung mendorong masuk tubuh Candi, jawaban Candi tadi bagaikan signal atas penerimaan Candi. Candi cukup panik, namun dia segera memutar otak untuk menyelamatkan diri. Gino langsung menyerangnya dengan membekap satu ciuman panas di bibirnya. Sebuah pengorbanan yang menyakitkan bagi Candi, dia harus rela dicium Gino seenaknya, layaknya perempuan jala. Yang haus duit. Setengah mau menangis Candi mendorong tubuh Gino menjauhinya. Tautan bibir itu terlepas, Candi dengan cepat menyeka air matanya. Jangan di sini ya, aku takut ada yang lihat, tolak Candi beralasan. Tenang sayang, tidak akan ada yang berani menegur kita, bujuk Gino. Aku malu, jangan di sini. Nanti malam aja kita ketemuan di kafe, ajak Candi akhirnya, dia sudah merencanakan sesuatu. Gino menyeringai puas. Baiklah sayang, tapi aku mau lebih dari ciuman. Aku pergi dulu, Candi segera menyelamatkan diri. Gino menatap kepergian Candi dengan senyum nakal. Yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana caranya dia menikmati Candi malam nanti. Sesuatu yang disuguhkan karena iming-iming lelaki punya banyak duit. Rupanya Gino tetaplah lelaki otak mesum yang bodoh. Dia bahkan tidak sadar telah masuk ke jebakan Candi dan sukses tanpa kendala. Cowok otak mesum, beraninya dia menciumku bagaikan wanita murahan. Lihat aja apa yang bakal gue lakuin ke lu nanti malam. Nikmati saja ekspektasimu soal diriku, tapi takkan pernah gue izinin lu nyentuh tubuh gue lagi, najis. Tepat pukul 8 malam Candi bersiap-siap menemui Gino. Hatinya sudah mantap meskipun masih ada ketakutan saat nanti Gino berusaha melecehkannya, tetapi rencananya sudah disusun matang dan dia optimis tidak akan gagal. Setelah menghubungi seseorang dan memastikan rencananya aman, Candi langsung menghampiri Gino yang sudah duduk resah menunggunya.
Hai, lama nunggu ya, sapa Candi dengan senyum genit. Malam ini Candi memakai gaun bunga-bunga dengan belahan dada yang cukup menggoda. Meski tidak terlihat namun mampu membangunkan gairah lelaki dewasa, rambutnya dicepol satu ke atas memamerkan leher jenjangnya yang mulus. Gino langsung meneguk selaivannya saat melihat Candi, apalagi bau wangi tubuh Candi seakan membuatnya langsung dimabuk hasratnya. Hai sayang, kamu menggoda sekali, bisik Gino nakal. Candi rasanya ingin muak, menamparkan mulut lelaki itu, serendah itu rupanya dia menilai cewek. Namun demi misi rahasianya meringkus Gino, Candi harus bersabar. Candi memutar otak, harus ada cara untuk mencari bukti yang dilakukan Gino tanpa dia sadari, sekaligus mengulur waktu untuk menyelamatkan diri. Kamu kok belum pesen makanan? Tanya Candi. Makanlah, aku nggak lapar. Aku mau makan kamu saja. Gino menoel janggut Candi gemes. Candi hanya membalasnya dengan senyum kecut. Mau minum? Tawar Candi. Yang dia maksud adalah alkohol. Yah, Candi mau bikin Gino mabuk berat. Karena dengan dia mabuk, maka Candi bisa mengorek semua info dari Gino. Serta mampu menyelamatkan diri dari otak mesum Gino. Tak usah, nanti kurang hot main sama kamu, tolak Gino. Aku lebih suka bermain dengan lelaki yang mabuk, karena sensasinya berbeda. Apa kau tidak mau memberi itu untukku? Candi berusaha membujuk Gino, entah bualan dari mana omongannya itu. Meskipun Gino harus menganggapnya murahan. Biarlah, sudah kepalang tanggung, toh nyatanya dia masih bisa jaga diri. Benarkah sayang? Apa kamu liar juga? Pertanyaan Gino mulai aneh-aneh. Tentu, jawab Candi gagap. Jujur saja dia tidak tahu liar yang seperti apa. Ayo minum, kamu harus minum yang banyak. Candi menuangkan botol minuman keras di gelas Gino. Sebenarnya Gino ingin menolak karena sedari tadi dia sudah minum. Tapi apa boleh buat, sepertinya hasrat lelakinya sudah memenuhi isi otaknya. Kesempatan itu digunakan Candi sebaik mungkin. Ayo lagi sayang. Ayo lagi, sayang, aku mau muntah nih, keluh Gino. Masa segitu aja nyerah, gimana mau bermain bersamaku nanti? Mendengar ucapan Candi membuat Gino tersulut. Kau meremehkanku ya? Nih, aku minum dari botolnya langsung. Gino mengacungkan botol lalu mulai meminumnya hingga habis. Bagus Gino, bikin dirimu tak sadarkan diri, batin Candi bersorak. Uhuk. Gino merasa kepalanya amat berat, dadanya terasa sesak. Namun entah kenapa dia seakan merasa sangat bahagia. Dia tertawa lepas tak terkendali. Gino sayang, jawab pertanyaanku. Candi bergelayut di pundak Gino sambil menghidupkan rekaman di ponselnya. Bau mulut Gino yang penuh dengan alkohol membuat Candi ikutan pusing. Mau tanya apa sayang? Pasti akan kujawab, balas Gino di antara sisa kesadarannya. Dari mana kamu tahu kalau perusahaan Devon sedang kalang kabut? Dan dari mana kamu tahu kalau banyak customer yang komplain dengan produk kita?
Tanya Candi to the point, karena hanya itu yang ingin dia ketahui sekarang. Gino tertawa terbahak-bahak, lalu terbatuk, dadanya terasa nyeri. Kenapa kamu ingin tahu sayang? Tanya Gino. Jawab aja, kamu percaya padaku bukan? Aku ini milikmu, bual Candi. Membuat Gino merasa senang. Aku yang menyebabkan itu semua. DGG, benarkan dugaan Candi, Gino lah sang dalang kekacauan ini. Kenapa kau lakukan itu? Tanya Candi penasaran. Pertama gue dendam sama Devon, gue sakit hati karena dia selalu memerintah memarahi gue seenaknya. Gue juga pengen ngerasain jadi dia, tinggal nyuruh tinggal marah, makanya gue pengen ngeliat dia hancur. Ucap Gino penuh penekanan, jelas tergambar wajah dendam di dirinya. Yang kedua, ada seseorang yang juga dendam dengannya, ingin melihat kehancurannya, dan mengajak kerjasama. Dia menjanjikan aku akan menjadi pengganti Devon menguasai pemasaran di perusahaan, makanya aku mencurangi Devon. Aku yang meminta pengiriman dari distributor dengan barang-barang yang jelek kualitasnya. Aku menyetoknya di gudang kantor. Aku juga yang meracuni customer dengan menjual barang terbaik dengan harga lebih murah. Dan menyuruh beberapa orang kepercayaanku untuk menjual barang yang sama jeleknya tapi dengan harga murah juga. Hahaha, aku berhasil bukan sayang, sekarang penjualan perusahaan menurun drastis, banyak yang komplain. Hahaha, sebentar lagi Devon bakal hancur. Gino menjelaskan panjang lebar. Di antara sisa kesadarannya dia begitu bangga melihat rencananya berhasil dengan mulus. Dan orang yang menyuruhku, telah mencurangi semua investor dan klien Devon, mengiming-imingi mereka dengan profit besar. Hahaha, Devon sudah hancur, sudah kehilangan semuanya, sebentar lagi dia akan miskin. Dan aku akan menggantikan posisinya menjadi bos besar, hahaha dendamku lunas. Candi menutup mulutnya lebar, hampir saja dia histeris mendengar penuturan Gino dengan gamblang. Setega itu dia dan orang yang meracuni otaknya untuk menghancurkan Devon. Pantas kondisi perusahaan sedang kalang kabut, apalagi Pak Devon sedang fokus mencari Rere, akankah perusahaan Devon benar-benar hancur? Siapa orang yang sudah menyuruhmu? Tanya Candi tajam. Kau tak mungkin kenal sayang, dia adalah musuh Devon di masa lalu, sahut Gino. Katakan saja aku cuman mau tahu orangnya. Kau tidak sedang menjebakku kan sayang, aku rasa kau sedari tadi terus memaksaku untuk bercerita padamu. Gino rupanya masih sadar curiga dengan pertanyaan yang sedari tadi dilontarkan Candi padanya. Sial, dia pakai acara masih inget curiga lagi sama gue, kirain udah beneran mabok, gerutu batin Candi. Enggak sayang, itu kecurigaanmu saja, rayu Candi. Nih minum lagi, biar nggak banyak curigaan. Candi mencekoki segelas minuman ke mulut Gino. Aku sudah pusing sayang, Gino menolaknya, kepalanya memang sudah sangat sakit.
Minum aja. Gino tak bisa menolaknya lagi. Beberapa gelas selanjutnya juga masih ditenggaknya sampai habis. Gino tergeletak. Dia sudah sangat mabuk sampai dia tak bisa lagi mengangkat kepalanya. Gino sayang, katakan siapa yang menyuruhmu? Candi mengulangi lagi pertanyaannya. Dia harus tahu dalang di balik ini semua. Kau membohongiku kan? Kau sengaja membuatku mabuk. Katakan saja atau ku pecahkan kepalamu sekarang. Candi berani mengumpat, karena dilihatnya Gino sudah tak berdaya. Brengsek lu, beraninya kau menipuku, Gino marah. Namun tubuhnya sudah tak bisa dikendalikan. Katakan Gino siapa yang menyuruhmu, Candi mencekik leher Gino. Apa pedulimu jika kau tahu siapa yang menyuruhku? Aku tidak akan memberatkanmu dalam kasus ini, jika kau mau jujur, karena semua rekaman obrolan kita sudah kurekam dengan baik, ancam Candi. Jala, brengsek lu, umpat Gino. Sudah tak perlu banyak mengumpat, hidupmu di tanganku sekarang. Gue bakal mampusin lu abis ini, ancam Gino balik. Katakan saja cepat, Candi makin kuat mencekik Gino, membuat laki-laki itu hampir kehabisan oksigen. Cepat katakan, pekik Candi lagi. Mario. Bersambung.